What's up teman-teman, balik lagi di channel Arif King dan hari ini gue mau sedikit cerita atau sharing ya teman-teman ya tentang perbandingan antara Motul 800 Off-Road nih Off-Road ya dengan beberapa merek oli samping yang menurut gue lumayan sangat-sangat bagus ya teman-teman ya. Ini olinya semuanya sangat-sangat bagus. Tapi beberapa botolnya itu ada yang udah nggak ada di sini teman-teman. Kayak misalnya ada Motul 510, ada CTX Rev 2T, ada LRF Pro Street, ya kayak gitu-gitu itu udah nggak ada teman-teman. Jadi ada Repsol Smarter juga, sorry. Nah itu botolnya udah nggak ada karena udah sebagian gua buang, sebagian gua kasih ke beberapa teman deket gue teman-teman kayak gitu, oke? Mungkin akan kita mulai perbandingan antara Moto 800 Offroad dengan ini dulu ya teman-teman ya. Ini ada LRF Pro Stock dengan Castrol A747. Nah ini beberapa waktu lalu kan gue udah nyoba 3 oli ini untuk tes top speed ya teman-teman. Dan gue bilang memang di antara 3 oli ini memang yang paling enak pada saat itu adalah si LRF Pro Stock. Dengan metode yang waktu itu gue pakai yaitu ketiga oli ini hanya untuk campuran saja. Alias gue campurin di tangki sebanyak 15 ml per liter bensin. Dan oli utamanya pakai Evalup hijau. Nah, sekarang metode yang gue pakai adalah full premix teman-teman. Jadi yang gue campur hanya satu merek oli samping, ya, Moto 800 doang, dengan metodenya di premix. Jadi nggak lewat tabung oli samping dan tanpa campuran oli samping lain. Nah itu tentu hasilnya sangat berbeda teman-teman ya, sangat-sangat berbeda. Nah di sini dengan metode yang berbeda ini, ya memang gue rasain memang lebih enak sih Moto 800 teman-teman, Moto 800. Jadi memang pencampuran dari oli samping lain itu ternyata sangat berpengaruh ya teman-teman ya. Walaupun ini dua oli ini oli bagus ya teman-teman ya, ternyata kalau dicampur dengan oli samping yang murah, dia bukannya jadi lebih bagus, justru malah jadi turun ya teman-teman ya. Performanya nggak sebagus ketika full kayak gitu. Jadi di sini bisa gue bilang ini dengan metode yang berbeda ya teman-teman ya. Ini memang nggak apple to apple, cuma bisa gue bilang di sini sementara ini memang lebih enak si Motul 800-nya teman-teman. Kayak gitu. Karena memang seperti gue bilang tadi, waktu itu metode ujinya berbeda. Ya, mungkin nanti ketika gue uji pakai metode yang sama, jadi Motul 800 full premix, 747 full premix, Pro Stock full premix, nah itu mungkin nanti hasilnya pasti juga akan berbeda. Tetapi pada saat ini, untuk sementara ini, yang baru gua tes pakai full premix, ya Moto 800 off-road doang teman-teman. Dan hasilnya memang untuk saat ini jauh lebih enak sih Motul 800. Ya nggak jauh lah, lebih enak sih Motul 800-nya teman-teman. Kayak gitu. Dan itu gue yakin sih karena faktor pencampuran oli sampingnya teman-teman. Kayak gitu ya. Jadi di sini antara Castrol A747, LRF Pro Stock dan Motul 800 itu lebih enak si Motul 800-nya. Jauh nggak bang? Menurut gue sih nggak jauh. Nggak jauh. Tapi lebih enak sih Motul 800-nya. Dengan catatan, ini metodenya full premix dan ini campur. Kayak gitu ya. Memang ini nggak boleh sebenarnya nggak boleh dibandingin karena metodenya beda. Tapi di sini gue bilang sekilas aja bahwa sekarang ini lebih enak sih Motul 800. Kayak gitu ya. Kita turunin dulu. Nah kemudian dengan Gasoli ya teman-teman ya, Gasoli Evolution. Nah ini ya jauh lah teman-teman ya, jauh. Mulai dari apa namanya tenaganya itu si ini apa namanya nih si Moto 800 ini dia lebih instan teman-teman, lebih instan. Dan ketika baru buka gas, mesin baru nyala pun dia sudah enteng teman-teman, sudah enteng dan konsisten terus. Jadi mesin tambah panas tambah enak. Nah kalau Gasol Evolution dia memang enak lembut, cuma entengnya beda lah, kelas tarikan gasnya rasanya itu beda. Dan ini dia sifatnya juga ini ya konsisten ya teman-teman ya. Dia dari awal ya enak ya lembut, cuma ya begitu-gitu terus. Nah kalau ini enggak, dia lebih panas lebih enak. Dan dari tarikan mesin dingin aja dia udah enak banget teman-teman. Jadi memang diciptakan di kelas yang berbeda teman-teman, gitu ya. Kemudian dengan si Ipon R2000 RS teman-teman ya. Nah ini dua oli ini jelas harganya ya nggak jauh beda sebenarnya. Ini 180 ribuan dan ini sekitar 250 sampai 300 ribuan. 280-an lah. Ini memang rasanya beda banget, beda banget. Tapi mungkin si Ipon ini lebih menang di area wangi ya teman-teman ya, aromanya. Jadi dia
lebih cocok untuk dipakai nongkrong teman-teman gua rasa. Kayak gitu karena tarikannya enak, terus dia aromanya juga kuat. Nah, kalau si Moto 800 ini dipakai nongkrong, ya orang-orang nggak ada yang tahu gitu loh. Kalau kalian pengen misalnya ada niat pengen gengsi ya teman-teman ya, pengen agak apa ya, ada pamor sedikit ya ini nggak berasa teman-teman. Karena ya nggak ada aroma khasnya, khas Moto 800-nya nggak ada. Kayak gitu karena ya aromanya racing ya. Kalau aroma racing mah ini juga racing nih, Ippon Samurai racing. Ini juga ini apek ding. Ini duanya racing semua ini. Kayak gitu. Jadi kalau masalah performa lebih enak si Moto 800, tapi kalau masalah gengsi, masalah apa namanya? Enak apa nggak buat nongkrong ya, buat jalan santai ya. Kalau buat jalan santai lebih enak sih Ippon R2000 RS-nya. Kayak gitu. Kalau milih performa ya Moto 800. Oke. Kemudian dengan si Husqvarna HP two stroke teman-teman. Nah ini si Husqvarna ini bisa gue bilang ya teman-teman ya. Ini oli agak lain memang agak aneh ya. Ini untuk setelan basah dan setelan standar memang sudah enak, tetapi hanya untuk di RPM tinggi saja teman-teman. RPM tinggi saja. Nah untuk RPM bawahnya itu mau setelan basah, mau setelan standar itu juga ini nggak enak teman-teman, nggak enak banget, aneh rasanya. Dibilang enteng juga enggak, dibilang berat juga enggak teman-teman. Aneh lah pokoknya. Jadi ya karakternya hanya kuat di putaran tinggi doang. Kayak gitu. Nah kalau si Ippon Moto 800 ini sempurna teman-teman. Atas bawah enak semua, mesin dingin, mesin panas enak semua. Kayak gitu. Jadi ya di sini bisa bilang lebih enak si Moto 800-nya. Terus untuk jambakan atasnya ya full ya, maksudnya kekuatan maksimalnya lah ya. Itu bisa gue bilang sih nggak jauh beda teman-teman, nggak jauh beda. Kayak gitu ya. Ini untuk setelan basahnya juga top, untuk putaran atasnya itu gua rasa juga galak banget teman-teman. Kayak gitu, tapi untuk putaran bawahnya nggak enak sekali teman-teman. Kayak gitu teman-teman ya. Jadi untuk performa si Moto 800 ini lebih lengkap, atas, bawah, tengah, mesin panas, mesin dingin, jarak jauh, jarak dekat itu semuanya enak. Nah kalau si Husqvarna hanya di putaran atas saja dan ketika mesin panas saja teman-teman. Jadi kalau pas mesin dingin ya kurang enak. Kayak gitu ya teman-teman ya. Kemudian dengan si PTT Challenger yang gold ya teman-teman ya. Nah ini antara dua ini ya jauh ya teman-teman, jauh banget. Ini diciptakan memang untuk performa tinggi. Nah ini apa namanya, oli harian yang kebetulan performanya di atas oli rata-rata. Menurut gue sih gitu. Jadi sama-sama nggak ada aromanya ya. Terus juga apa ya? Ya kalau buat performa jauh lah, lebih enak Moto 800. Tingkat kebersihan mesinnya juga lebih bersih Moto 800. Kayak gitu teman-teman. Nah ini yang kita tunggu-tunggu ya. Antara Moto 800 dengan Ippon Racing Samurai teman-teman. 100% sintetik. Ini juga 100% sintetik ester core. Nah, ini untuk harganya sendiri ya teman-teman ya. Untuk harganya ini lebih mahal. Ini kalau nggak salah 350.000, 290 sampai 350.000. Nah ini 250 sampai 300 ribuan seingat gua. Kayak gitu. Anggap aja si Ippon Samurai lebih mahal ya. Nah ini kasusnya teman-teman, kasusnya ini sama dengan si dua oli ini. Pro Stock dengan A747. Mereka ini gua coba dengan metode yang berbeda. Metode yang berbeda. Nah jadi di sini sebenarnya gua belum berani ngambil kesimpulan teman-teman, enak mana sih gitu karena metodenya berbeda teman-teman. Waktu itu ini gue coba dengan metode campur ya, campur dengan evalop hijau sebagai oli utama dan ini hanya sebagai campuran di tangki 15 ml per liter bensin. Dan sekarang ini gue coba dengan full premix. Nah hasilnya memang sih bisa gue bilang sedikit lebih enak sih Moto 800 teman-teman, sedikit lebih enak ya, sedikit lebih ringan, sedikit lebih galak. Terus untuk mesin panasnya juga apa ya, sedikit lebih enteng lah pokoknya. Ini mungkin 1 sampai 2 poin lebih tinggi daripada si Ippon Samurai Racing teman-teman, dengan metode yang berbeda ya teman-teman ya. Ingat, dengan metode yang berbeda. Nah nanti ketika gua tes dengan metode yang sama-sama full premix, itu bisa jadi hasilnya berbeda ya teman-teman ya. Jadi di sini harus digarisbawahi dulu, ini gua sebutkan lebih enak si Moto 800 itu dengan catatan metodenya berbeda teman-teman. Oke. Jadi nanti ini si Ippon Samurai juga akan gue coba dengan metode full premix ya. Tetapi nanti
belum saatnya teman-teman kayak gitu. Tapi di sini sekarang gue bisa gue bilang bahwa si Motul 800 ini lebih enak sedikit kayak gitu, karena untuk si iPhone Samurai ini kemarin ketika dicampur ya teman-teman ya, itu ketika mesin dingin memang nggak seringan si Motul 800 dengan full premix teman-teman. Mungkin ada pengaruh ya, pengaruh dengan oli murahnya itu mungkin pengaruh banget teman-teman kayak gitu. Dan untuk kebersihan mesin sih ini juga belum buat tes dengan full premix ya, tapi ini si Moto 800 ini top banget teman-teman, top banget untuk kebersihan mesinnya kayak gitu. Oke teman-teman, mungkin segini aja yang bisa gue ceritain. Nah kalau antara Moto 510 dengan LRF Pro Street itu ya jauh lah teman-teman ya, jauh. Ini aja abangnya Pro Street, ini aja bisa gue bilang masih lebih enak si Moto 800 ya teman-teman ya, apalagi dengan si Pro Streetnya ya, memang udah beda kelas teman-teman. Terus antara Motul juga ini udah jelas abangnya, ini abangnya Motul 510, jadi jangan dibandingin lagi men kayak gitu ya teman-teman ya. Gimana pendapat kalian nih? Mungkin ada yang bisa nambahin atau mungkin ada koreksi teman-teman, bisa kalian tulis aja di kolom komentar, nanti kita diskusi kayak biasanya ya. Thanks for watching dan sampai jumpa di video gue selanjutnya teman-teman. Motul 800.